and action. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agusti Bayu Samudro. Saya angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menyebutkan praktikum basis data di bab 6 yang berjudul View dan Subquery. Pengertian view dapat didefinisikan sebagai tabel virtual. Tabel ini bisa berasal dari tabel lain atau gabungan dari beberapa tabel, di mana data yang disimpan pada tabel virtual view tidak bisa dilakukan operasi insert, update, maupun delete. Untuk melakukan operasi insert, update, delete, hanya bisa melakukannya langsung pada tabel aslinya. Create view. Perintah SQL query create view merupakan perintah yang digunakan untuk membuat view. Untuk membuat view, strukturnya seperti ini ya teman-teman. Ada create view, nama view as SQL query. Dalam modul bab 6 sudah diberi contoh seperti ini ya teman-teman. Ada create view, data gaji. Baik, saya langsung buka database-nya. Di sini saya menggunakan database SQL Server tahun 2014. Untuk tampilan awal dari SQL Server seperti ini ya teman-teman. Ini tinggal kita connect saja. Untuk menampilkan database atau data yang sudah kita buat, kita pergi ke file sini, open. Setelah itu kita pilih file lagi. Nah, di sini sudah langsung diarahkan secara otomatis di database yang sudah kita simpan. Di sini saya menggunakan database DB penyewaan. Di sini saya rubah terlebih dahulu. Oke. Baik, di sini saya mempunyai 6 tabel. Ada tabel karyawan, transaksi, kendaraan, penyewa, pesanan, dan gaji. Seperti pada contoh di modul tadi, untuk membuat view, kita langsung eksekusi ya. Ada create, view, kita beri nama view-nya, ada v underscore data gaji, as, setelah itu kita ada select. Oh ya teman-teman, ini merupakan struktur dasar untuk membuat view. Struktur dasarnya seperti ini ya teman-teman. Ada create view, nama view-nya as, lalu kita buat query-nya seperti apa. Di dalam modul query-nya itu inner join ya teman-teman. Ada 2 tabel di sini. Baik, saya copy aja. Pengertian dari query ini, terdapat 2 tabel as A. As atau alias ini merupakan nama lain dari tabel karyawan. Alias ini bisa digunakan pada nama tabel maupun nama kolom ya teman-teman. Setelah itu inner join tabel gaji as B, yang berarti nama lain dari tabel gaji adalah B. Di sini B dot
b.id, ada select b.id karyawan, a.nama karyawan, b.gaji pokok. Yang berarti ketiga kolom ini berasal dari tabel yang berbeda. Yang b.id karyawan ini berasal dari tabel gaji, a.nama karyawan ini berasal dari tabel karyawan, b.gaji pokok berasal dari tabel gaji. On a.id karyawan sama dengan b.id karyawan. Di sini kenapa di sini ada dua ID karyawan? Karena yang berelasi dari kedua tabel ini adalah ID karyawan ya teman-teman, dari kedua tabelnya. Baik, di sini saya create langsung. Nah, sudah sukses. Kita panggil view-nya, ada select bintang from v.data gaji. Nah, di sini sudah berhasil untuk membuat view-nya. Baik, ini saya supaya lebih jelas lagi di DP nyewa. Nah, di sini ada 6 tabel. Ada DP gaji, karyawan, kendaraan, penyewa, pesanan, dan transaksi. Nah, yang di bawah ini ada tabel view ya teman-teman. Baik, kita buka lagi modulnya. Sekarang kita coba untuk melakukan salah satu operasi insert atau delete atau update pada sebuah view yang telah dibuat. Contoh melakukan operasi delete ya. Baik. Di sini saya contohnya akan mendelete baris nama karyawannya yang Ilham ya teman-teman. Jadi yang di 005 kolom nama karyawan, gaji pokoknya 2 juta akan kita hapus ya, deret 5 ini. Deret nomor 5 dengan query seperti ini. Ada select all atau bintang from v jadi where nama kolomnya ID karyawan sama dengan ini, kita copy aja sini. Kita copy lagi. Oke. Oh maaf, tadi di delete ya, sorry. Udah delete. Oke, coba kita delete. Nah, di sini view or function. Fungsinya kan tadi dibuat v, jadi tidak bisa teman-teman. Function v.is hot fish not updatable because the modification affect multiple base table. Jadi tidak bisa ya teman-teman. Oke, kita buka lagi modulnya. Nah, hasil tampilnya seperti ini ya. Data gaji merupakan suatu tabel virtual, maka tabel virtual tersebut atau data gaji tidak bisa dilakukan operasi insert, update, delete karena view data gaji bersifat tabel virtual. Nah, seperti itu ya. Itu pengertiannya tadi. Sekarang kita
update view. Pengertian SQL query update view merupakan perintah yang digunakan untuk mengubah SQL query yang ada pada tabel view yang telah dibuat sebelumnya. Struktur query SQL. Ada alter view, nama view as SQL. Nah, dalam modul sudah diberi contoh ya teman-teman, seperti ini contohnya. Kita langsung eksekusi, coba. Di sini ini saya copy. Saya ubah terjadi alter atau merubah data. Oke, untuk merubah isi dari view itu kita bisa menggunakan query seperti ini ya teman-teman. Ada alter view, nama view as query-nya. Di sini saya mau menambahkan saja. Misal saya rubah di view-nya tadi. Saya buka. Saya tampilkan data karyawan terlebih dahulu. Misal saya mau menambahkan alamat di view-nya. Oke, berarti ada alter view, nama view-nya, as query-nya. Baik, di sini misal di sini saya tambahkan ada a dot. Kenapa a? Karena ini tabel karyawan ya teman-teman. Karena nama lain dari tabel karyawan adalah a. A dot alamat. Oke. Coba kita eksekusi. Nah, berhasil ya. Coba kita tampilkan. Nah, kita sudah berhasil memasukkan kolom alamat di inner join. Nah, seperti ini. Oke, coba kita buka lagi modulnya. Delete view. Perintah SQL query delete view merupakan perintah yang digunakan untuk menghapus tabel view yang telah dibuat sebelumnya. Struktur query-nya ada drop view, nama view. Oke. Kita langsung mendemokan saja. Berarti ada drop from, ada drop view, nama view v.txt. Nah, sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil menghapus tabel view-nya. Coba kita tampilkan lagi. Nah, sudah nggak ada ya. Invalid object name. Sudah tidak ada. Baik, kita buka lagi modulnya. Oke, kita udah menerapkan view ya. Sekarang ada subquery. Oke, subquery merupakan penggunaan statement select di dalam statement select. Subquery dideklarasikan di dalam perintah SQL di dalam tanda kurung buka dan kurung tutup. Subquery dapat digunakan untuk mengambil suatu data di field atau kolom pada tabel lain. Subquery atau nested query. Nested query atau subquery akan menghasilkan suatu nilai yang nantinya dipakai oleh outer query atau main query. Penggunaan subquery untuk menampilkan data transaksi pada tabel transaksi yang jumlah total pembayaran lebih dari rata-rata jumlah pada tabel transaksi. Dalam kasus ini khususnya seperti ini ya. Ini di dalam modul bab 6 sudah diberi contoh.
untuk subquery. Nah, seperti ini ya contohnya teman-teman. Ini saya copy. Saya paste di sini. Pengertian dari query ini terdapat select no transaksi total pembayaran from tabel transaksi, where total pembayaran lebih besar dari di sini tutup kurung select average atau rata-rata total pembayaran from tabel transaksi. Nah, ini coba kita langsung jalankan. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita bisa menggunakan seperti ini. Ada, kita cari ini, saya copy dulu. Kita cari tahu berapa sih nilainya rata-rata dari tabel transaksi. Nah, rata-rata tabel transaksi adalah 21.000 ya teman-teman. Nah, berarti yang lebih besar kita tampilin lagi. Kita juga tabel transaksinya. All from tabel transaksi. Oke, kita tampilkan. Oke. Yang berarti total pembayarannya lebih besar dari 21.000 ya teman-teman. Jadi yang selain yang kurang dari 21.000 di total pembayaran tidak akan ditampilkan. Seperti itu. Baik. Kita coba kita tampilkan lagi. Ada select bintang from, maaf, select. Di sini ada no transaksi. Terus ada total pembayaran. Where total pembayaran lebih besar dari 21.000. Ini saya copy aja. Oke. Oke. Oh, maaf. Ini no total. Sebentar. Coba saya tampilkan lagi. Maksudnya. Oh ya, total pembayaran. Maaf ya teman-teman. Oke. Oh, ini from tabel transaksi. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini ya teman-teman dari subquery-nya. Oke, kita maksudnya seperti ini teman-teman. Di sini kan ada select rata-rata total pembayaran from tabel transaksi. Nah, untuk lebih jelasnya dari subquery-nya itu seperti ini teman-teman.
sehingga kita nggak usah ribet-ribet nyari average-nya dulu atau rata-ratanya. Jadi langsung kita masukin datanya di subquery-nya. Nah, jadi kalau seperti ini tadi kan kita ribet ya teman-teman, harus nyari berapa sih datanya atau rata-ratanya gitu di total pembayaran. Nah setelah tahu nanti kita masukin di sini. Nah untuk mempersingkat query-nya, jadi dibutuhin nih subquery. Nah jadi seperti ini teman-teman, untuk mencari data yang lebih besar dari total pembayaran atau data yang lebih besar dari rata-rata pembayaran. Oke, kita buka lagi modulnya. Nah, dengan menggunakan subquery tersebut menampilkan data yang jumlah lebih dari rata-rata total pembayaran yang ada di tabel transaksi. Seperti itu. Oke. B. Operator exist atau not exist. Penggunaan subquery untuk menampilkan data pada tabel kendaraan yang ada tabel kendaraan yang data kendaraannya tidak keluar di rental. Dalam kasus ini, kasusnya seperti ini. Oke, ini saya copy lagi. Saya paste di sini. Nah, seperti ini. Saya tampilkan kedua tabelnya terlebih dahulu. Di sini ada tabel kendaraan. Select bintang from kendaraan. Ini ID kendaraannya. ID kendaraan. From. Di sini juga ada ID kendaraan dari tabel pesanan. Select ID kendaraan. Kendaraan dari tabel pesanan from DB pesanan. Oke. Bisa dilihat. Oke, kita buka lagi modulnya. Perintah exist atau not exist. Nah, perintah exist ini seperti ini teman-teman. Jadi data yang sama akan ditampilkan. Jadi, seperti itu, exist itu data yang sama akan ditampilkan. Begitupun sebaliknya, not exist itu data yang tidak sama tidak akan ditampilkan. Nah, seperti ini. Oke, berarti dari ID kendaraan di tabel apa tadi ini? Di tabel kendaraan dengan ID data di tabel pesanan. Nah, nanti di filter mana datanya yang sama. Kalau yang exist akan ditampilkan, mana data yang tidak sama, yang not exist tidak akan ditampilkan. Seperti itu. Coba kita jalankan di sini. Query-nya.
Nah, di sini kan where not exist, yang berarti data yang tidak sama. Seperti itu teman-teman. Jadi data yang tidak sama akan ditampilkan dari kedua kolom ID karyawan di tabel kendaraan dan tabel pesanan. Seperti itu teman-teman. Baik. Nih, contoh kita kalau eksis ya. Berarti datanya yang sama. Nah, seperti ini data yang sama dari kedua tabelnya seperti ini teman-teman. Coba kita buka. Nah, seperti ini. Coba kita perbesar lagi supaya lebih jelas. Kita buka. Nah, di sini kan yang eksis ya berarti B001. Coba kita lihat di B001, di sini ada B001. Setelah itu di sini ada B002 ya. B002 di sini coba yang di bawah kita cari B002 dan ada B002. Nah, jadi data yang sama akan ditampilkan seperti itu teman-teman. Kalau yang eksis. Begitupun sebaliknya, kalau not eksis berarti data yang tidak sama dari kedua tabelnya yang akan ditampilkan. Jadi seperti itu. Baik, terus kita buka lagi modulnya. Dengan menggunakan subquery operator non-exist tersebut dapat diketahui ID kendaraan yang tidak melakukan proses transaksi. Analogi semua data yang tidak terdapat pada data transaksi. Seperti itu ya. Baik. Sudah tidak ada lagi. Baik. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan kata atau tidak ada. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Praktikum di bab 6 sudah bisa diakhiri. Baik, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.